Halo Sobat Investor, welcome back to Rizky Wahid YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas ya mengenai order book. Pastinya banyak pertanyaan dong dari Sobat Investor sekalian. Apa sih pentingnya order book untuk dibahas? Dan apa sih order book itu? Mari kita simak ya videonya. Selamat menyaksikan. Penyusunan order book di Bursa Efek Indonesia ya atau BEI. Apa itu order book? Mungkin sebagian dari sobat investor masih bingung ya pengertian dari order book itu sendiri. Secara simpelnya adalah tabel yang berisikan kumpulan penjual yang ingin menjual sahamnya pada harga tertentu dan kumpulan tabel yang berisikan juga pembeli yang ingin membeli saham dengan harga tertentu juga. Dalam konteks di sini pembelinya menawar ya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti penjual jadi dikumpulin dulu nih kira-kira investor A, B, C, D. Nah, itu kira-kira ingin jual saham di harga berapa aja nih. Nah, kemudian setelah itu di sisi pembeli juga dikumpulin nih pembelinya. Misalnya ada pembeli 1, 2, 3, nah dikumpulin nih jadi satu. Nah setelah itu kumpulan dari orderan penjual dan kumpulan dari orderan pembeli dikumpulin jadi satu tabel yang namanya tabel order book ya. Nah pertanyaan selanjutnya bagaimana sih cara menyusun order book itu sendiri? Kurang lebih cara mekanisme penyusunannya seperti ini ya. Yang pertama harga disusun berdasarkan price priority ya atau mengutamakan harga. Di mana bagi penjual yang menjual saham dengan harga yang paling murah maka dia diutamakan. Sedangkan di sisi pembeli, pembeli yang menawar saham dengan harga paling mahal maka dia diutamakan juga ya. Sehingga ada potensi terjadinya transaksi. Contoh, misalnya ada suatu saham yang ingin dijual dengan harga penjual yang paling murah di harga 3.000. Dan sisi pembeli yang nawar ya, yang nawar misalnya di harga 2.990. Nah, maka otomatis akan terjadi dong potensi transaksi. Kenapa? Karena bedanya cuma Rp10. Itulah kenapa sisi penjual yang paling murah itu diutamakan dan sisi penawar ya, pembeli yang nawar ya, paling mahal itu diutamakan karena berpotensi terjadi transaksi. Nah, jadi kalau misalnya si pembeli berpikiran, kayaknya nih saham kan potensinya bakal naik ya. Kenapa saya nggak mau beli di 3.000 aja? Ya udah deh, saya beli di 3.000 kan cuma bedanya 10. Nah, dari sisi penjual misalnya, berpikiran bahwa barangkali nanti sahamnya ini tambah turun lagi, baiknya saya jual aja deh daripada nanti tambah turun, kan cuma beda 10. Ya udah deh saya jual di 2990. Nah, ketika ada perubahan perspektif yang tadinya mau jual di 3.000 akhirnya jual di 2990 atau sebaliknya yang tadinya pengen beli dan nawar di harga 2990 ternyata ada yang orang mau jual di 3.000 yang ternyata cuma beda Rp10. Ya udah deh beli dengan harga lebih mahal sedikit. Nah, itu disebut namanya transaksi ya. Jadi transaksi itu ketika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Itulah kenapa di order book itu yang diutamakan adalah orang yang jual paling murah dan orang yang beli dan nawar paling mahal. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya si pembeli nggak mau ngerubah harga nih, nggak mau naikin harga, atau si penjual tidak mau menurunkan harga, apakah akan terjadi transaksi? Jawabannya adalah tidak. Tapi perlu dicatat ya, sobat investor sekalian, untuk investor di Bursa Efek Indonesia itu sendiri kan banyak sekali ya.
dan isi kepala itu kan juga banyak. Isi kepala dalam artian di sini perspektifnya kan macam-macam. Ada yang berpikiran bahwa oh saham ini bakal turun nih, akan tambah turun ketika saham turun misalnya. Tapi ada yang mikir ah mumpung turun nih, karena biasanya saham ini nanti setelah turun naik. Nah, makanya ada orang mau beli juga kan. Nah, itulah karena perbedaan perspektif makanya akan terjadi yang namanya transaksi ya, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau tadi nih suatu saham tersebut yang dijual dengan harga 3.000 ya, si penjual sama-sama nih ada banyak, ada 3 penjual, misalnya penjual A, penjual B, penjual C, sama-sama nih menginputkan harga jual di saham tersebut di harga 3.000. Kira-kira mana yang diutamain, si A, si B, atau si C? Nah, maka kalau harganya sama, yang akan kita lihat adalah timenya ya, siapa duluan nih yang input. Kalau yang input ternyata si C duluan, ya maka si C akan diutamakan dibandingkan si A dan si B. Seperti itu. Kurang lebih bagaimana cara penyusun order book dari sisi pembeli seperti ini ya, kurang lebih. Jadi di sini bisa dilihat ya di tabel. Yang pertama ada investor 8 di sini ya sebagai contoh dengan harga yang berbagai macam ya, bervariatif, dan di sini ada time juga, ada waktunya dan ada lotnya. Yang pertama, ingat ya, fokus ke price priority. Maka dikumpulin dulu nih, kira-kira yang harganya sama mana aja. Nah, ini saya kasih warna ya, biar sobat investor lebih mudah untuk lihatnya ya. Yang biru-biru, hijau-hijau, ya, sama yang coklat-coklat kan seperti itu. Nah, setelah dikasih warna, maka akan dikumpulkan nih jadi satu tabel tersendiri. Ini yang harganya sama, ya, yang harganya sama. Nah, kemudian baru akan diinputkan ke tabel yang order book dari sisi pembeli, di mana kita bisa lihat ya sobat investor, kalau sisi pembeli maka yang diutamakan adalah orang yang nawar dengan harga yang paling mahal. Maka diutamakanlah investor B, D, F, H ya. Nah, diutamakanlah mereka. Dan untuk time priority-nya yang diutamakan B dulu, baru D, baru F, baru H ya. Seperti itu. Maka terbentuklah tabel seperti ini ya, sobat investor bisa lihat. Nah, terus selanjutnya bagaimana dari sisi penjual? Kalau sisi penjual pun sama, yang diutamakan price-nya dulu nih. Nah, untuk price-nya kita kategorikan lagi nih, kita kelompokkan. Nah, saya juga sudah kasih warna di sini. Contohnya ada warna biru, hijau, dan coklat tadi ya. Di mana kita kelompokkan di sini untuk harga yang paling murah di sini ada investor A dan C ya. Nah, dia yang jualannya paling murah, makanya dia diutamain nih di paling atas. Nah, selanjutnya untuk timenya tetap A dulu ya, karena A kebetulan inputnya jam 9.05, sedangkan C jam 9.25. Seperti itu. Jadi, setelah itu maka akan dikumpulkan dengan price dan time priority di tabel order book penjual. Setelah yang pembeli sudah dikumpulkan, penjual sudah dikumpulkan, maka ini kesimpulannya akan dikumpulkan di namanya tabel order book. Nah, di mana kan di sini kita bisa lihat ya, seperti contoh yang tadi saya sempat sharing di awal, bahwa terjadi selisih harga yang relatif cukup kecil ya, di mana di sini sobat investor bisa lihat penjual yang jual paling murah ya ada di 7.300. Nah, sedangkan pembeli yang nawar paling mahal ada di 7.275. Ini kan selisihnya cuma Rp25 ya. Jadi ada potensi si penjual ngalah untuk jual di 7.275 atau si pembeli ngalah untuk beli dengan harga yang relatif sedikit lebih mahal, yaitu di 7.300. Nah, kalau kita lihat secara tabel sudah kelihatan ya, ketika di sisi penjual semakin murah maka dia semakin ke atas ya, di atas. Sedangkan di sisi pembeli semakin murah dia akan semakin ke bawah antriannya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup sekian
video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Halo Sobat Investor, bagaimana nih tanggapannya setelah melihat video tersebut? Apakah Sobat Investor sudah ada pandangan mengenai penyusunan order book sehingga Sobat Investor dapat tahu bagaimana sih caranya untuk mendapatkan antrian yang diutamakan baik sebagai penjual maupun pembeli? Tulis komen di bawah ya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.